Nah, kehancurannya di mana? Sudah ketemu jawabannya. Kehancuran Injil di tanah Dayak ketika pernikahan tidak dihormati. Anak muda free sex. Mari kita buka Ibrani 13 ayat 4. Kalau orang-orang Dayak tidak memperhatikan firman ini, jangan mimpi. Jadi untuk memulihkan tanah Dayak ini, pulihkan keluarga-keluarga lebih dulu. Hentikan perceraian yang sudah makin banyak terjadi di antara orang-orang Dayak yang Kristen itu, saudara. Ibrani 13 ayat yang keempat. Pengantin lagi, silakan saudara baca. Maka itu saya himbau kepada gereja, jangan hanya rajin membuat ibadah, tapi tidak pernah membongkar kebenaran ini. Jangan takut pada orang kaya yang berbuat dosa. Seringkali banyak pendeta takut dengan orang kaya karena duitnya banyak di gereja. Orang kaya berbuat dosa nggak ditegur. Betapa gobloknya pendeta itu. Takut pada pejabat yang korup. Jangan pernah mendoakan pejabat yang korup walaupun dia Kristen. Kalau saudara tahu ada bupati Kristen korup, ada wali kota Kristen korup, camat Kristen korup, doakan. Hukum dia, Tuhan. Karena itu memalukan nama Tuhan. Sudah, saya lagi baca Ibrani 13 ayat yang keempat. Dengarkan ini. Daya harus kembali kepada firman ini. Yang kuat. Pelan-pelan, stop dulu. Kalau Papa berfirman, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Bagi saudara yang belum tahu saya, inilah saya. Saya dengan firman Tuhan, saya nggak bisa kompromi dengan dosa. Gereja harus kembali kepada kebenaran ini, saudara. Maka itu ketika para pendeta takut menyalakan kebenaran, setan merajalela di dalam gereja. Perpecahan terjadi kiri kanan dan macam-macam lagi. Dengar anak-anak muda yang sudah lama kalian nggak pernah dengar khotbah yang benar. Kalian cuma dengar khotbah doktrin saja dan itu melelahkan kalau kalian mendengar khotbah yang doktrin. Khotbah yang berisi kebenaran akan memerdekakan orang. Karena itu kata Tuhan Yesus, apabila kebenaran itu datang, maka kebenaran akan memerdekakan kamu. Jadi kalau Papa berfirman, hendaklah kamu semua, berarti bukan cuma yang Kristen, saudara. Semua manusia di dunia penuh hormat terhadap perkawinan. Lanjut. Ya. Akan dihakimi Tuhan. Dengarkan, saudara. Saya akan tunjukkan pada saudara hari ini tentang satu-satunya. Saya minta saudara catat. Saya paling suka menemukan ini supaya dunia tahu satu-satunya Tuhan. Ingat dari tadi saya berkata satu-satunya buku. Sepanjang khotbah ini saya akan terus ngomong tentang satu-satunya dan saudara silakan kumpulkan ada berapa banyak yang hanya satu yang Tuhan buat, hanya satu yang dibuat Tuhan kita, yang nggak dibuat Tuhan yang lain. Yang berikut, satu-satunya Tuhan di dunia, bahkan negara atau pemerintah saja tidak akan pernah. Saudara, bangsa manapun, warga negara manapun tidak akan suka kalau pemerintahnya buat sensus tempat tidur. Betul tidak? Kalau sampai pemerintah saya tinggal di Papua dan mereka buat sensus tempat tidur, saya akan protes. Apa bapak pengangguran, gak ada kerjaan? Untuk apa tempat tidur penduduk di sensus? Tapi ayat ini menyatakan, saudara, satu-satunya Tuhan di dunia ini yang mensensus tempat tidur manusia hanya Yahweh Yesus Tuhan kita. Katakan amin. Ini ayatnya. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan jangan orang mencemarkan, mengotori, menajiskan tempat tidur perkawinannya. Hei, ada apa ini? Sampai Tuhan pun ngurus tempat tidur pernikahan kita. Sebab orang-orang sundal dan pejina akan dihakimi Tuhan. Saudara dengar, Perjanjian Lama punya terminologi. Setiap kali Yahweh hadir di satu tempat, Yahweh berfirman, tempat ini kudus, lepaskan sepatumu. Maka saya gunakan terminologi itu. Felix, orang papi nggak tanya tempat tidurmu merek apa, berapa besar, itu nggak urusan. Kalau ada orang miskin, tempat tidur cuma dari kardus atau dari tikar pandan saja. Maka yang Maha Kudus pun hadir
di tempat tidur yang tikar itu. Jadi kalau dia minta, hai suami istri, jangan kau cemarkan tempat tidurmu, itu karena dia bertakhta di tempat tidur kita, saudara-saudara. Hebat sekali. Siapa masih ingat Yesus pernah berfirman begini, belajar dari anak-anak, betul? Dengarkan. Yang sudah pernah punya anak pasti akan tahu, anak-anak kecil itu paling suka di tempat tidur orang tuanya atau tidak? Ya atau tidak? Mengapa anak-anak suka main di tempat tidur orang tuanya? Sebab mereka tahu ada Yesus Raja Damai di tempat tidur itu. Mereka main, mereka gulat, mereka teriak, mereka lompat. Biasanya ibunya yang cerewet, itu mama baru ganti spraynya, kenapa kamu onjak-injak lagi? Hei mama-mama, dengar mulai hari ini, biarkan mereka main di situ, sebab mereka tahu ada surga di situ. Tapi begitu kita orang tua nggak beres, nggak ada suara ribut tapi jengkel, yakinlah anak-anak nggak akan mau main di situ lagi. Tempat itu jadi sepi, tempat tidur itu. Anak-anak bisa merasa Tuhan tidak pernah menjanjikan pernikahan itu akan aman seumur hidup. Saudara, kalau saya kembali ke Mazmur 127 ayat 1 tadi, saya bongkar Alkitab, ternyata pasti akan ada masalah dalam pernikahan. Tapi Tuhan minta cepat bereskan. Karena apa? Tempat tidur akan cemar ketika kita berdua naik tanpa pemberesan sebelum kita naik ke tempat tidur. Maka itu kenapa suami istri kalau kita ribut, kita nggak suka satu dengan yang lain, pasti tempat tidur pun jadi musuh. Betul? Kita nggak mau tidur berdua, alasan panas, alasan macam-macam. Aneh, tempat tidur itu aneh sekali. Maka itu yang sudah menikah sekian tahun, dengarkan, nilai atau value dari rumah tangga kita tidak ditentukan berapa besar rumah kita, berapa banyak mobil kita, apa kedudukan kita. Dengar suami istri, nilai dari pernikahan kita menurut Ibrani 13 ayat 4 adalah apa yang kita bicarakan sebelum tidur di tempat tidur berdua. Suami istri yang nggak beres, tempat tidurnya sepi. Kenapa kira-kira? Karena nggak mau ribut. Ngomong pendek salah, ngomong panjang salah, lebih baik nggak bicara. Nah itu suami istri. Tempat tidur itu luar biasa. Saudara dengarkan, kalau kita beres berdua, tempat tidur kita penuh sejahtera karena Yesus hadir. Kita keluar kamar membawa hadirat surga. Felix Aura dengerin, anak-anak kita di rumah bahagia karena lihat papa mamanya keluar kamar bersuka cita. Kalau rumah tangga bersuka cita, penuh dengan damai, anak-anak keluar rumah, sekolah atau bekerja, kita keluar ke kantor, kita bekerja, membawa surga juga. Dan semua orang yang tinggal di rumah kita penuh sejahtera. Bayangkan kalau kita dua nggak pernah beres di tempat tidur, keluar kamar cemberut, nggak ada sukacita, marah-marah bawaannya sepanjang hari, anak-anak nggak betah di rumah. Dalam bahasa Inggris ada dua kata tentang rumah. Ada a house, ada a home. Satu-satunya Tuhan dan satu-satunya buku yang menulis oke. Maaf ya saudara, saya ngomong ini, Pak Gembala maaf. Saya paling tidak setuju ada orang menikah itu pakai pesta. Itu ngabisin duit saudara. Lu serius? Saya mau tegas, tolong Pak Gembala harus tegas. Pesta pernikahan itu cuma pamer kesombongan dan pamer kekayaan. Jangan marah. Maka itu saya nggak akan hadir nanti dalam pesta, karena saya nggak setuju. Lebih baik uang yang 30 juta lebih saya tanya, itu dipakai untuk biaya hidup mereka berdua lebih berguna. Lihat 700 undangan, yang ada pemberkatan nggak sampai 100. Lihat ini model orang Indonesia, maunya makan gratis melulu. Serius saudara. Yang mau pesta, lain kali mau nikahkan anak, stop, jangan pesta. Ini zaman susah. Kumpulkan uang untuk anak hidup. Untuk apa pamer kekayaan? 2 jam selesai. Hargai orang yang mau datang ke gereja, katakan amin. Karena kalau mereka mau datang ke gereja berarti mendoakan sungguh-sungguh. Semua anak saya menikah, saya nggak izinkan ada pesta. Betul, 2 jam cuma pamer di foto-foto. Dekorasi saya bayar berapa? Yang punya restoran saya minta maaf.